Kalau yang ini kita token satu orang satu. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari untuk kawan-kawan saya dimanapun Anda berada. Selamat datang di rumah belajar Koko. Pada hari ini kita akan membahas masih seputar Google Form atau Google Formulir. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat token ya. Jadi yang kita bahas kemarin itu adalah satu token ya, satu kode untuk semua pengguna gitu atau orang yang kita berikan saja. Nah, untuk bahasan selanjutnya ini kita akan membuat token yang multi ya. Kalau ini kan hanya satu gitu ya, satu token. Nah, kita akan buat token yang multi. Jadi masing-masing pengguna atau masing-masing yang mengisi formulir atau mengerjakan soal, kalau memang itu bentuknya adalah soal nanti, dia memiliki token-token sendiri-sendiri ya. Jadi multi pengguna, multi unsur. Ya, baik. Langkahnya seperti kemarin ya, saya akan hapus dulu di sini. Ya, saya anggap kita akan mulai dari awal lagi. Langkahnya sebetulnya sama ya, langkahnya sebetulnya sama. Untuk mengaktifkan sebuah Google Form atau Google Formulir ini menggunakan token, seperti kemarin kita pilih jawaban singkat, kemudian di pojok sebelah kanan kita pilih validasi jawaban. Kemudian kita pilih reguler. Kemudian kita isi menjadi kecocokan. Kemudian kita isi tokennya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini perlakuannya beda ya antara kemarin token satu untuk semuanya dan sekarang ini kita bagikan atau saya ajarkan bagaimana membuat token yang banyak, masing-masing individu, masing-masing orang itu beda-beda. Baik, kita masuk ke alat bantu lainnya yaitu layanan Google Spreadsheet ya. Oke, baik. Nah, di sini saya sudah punya Google Spreadsheet, nanti modelnya akan dibuatkan semacam ini ya. Dibuat ini ada nomor, nama peserta ini ya, kurang teh nih ya, peserta. Bentar. Kemudian token dan rumus token. Jadi saya umpamakan Anda sudah bisa bikin ini ya. Jadi ini nama pesertanya gitu ya, nama orangnya yang nanti akan kita buatkan token-tokennya. Ya, ini contohnya 10 ya, tapi Anda bisa bikin 100, 200 gitu, mungkin 300 juga bisa ya. Saya contohkan 10 saja ya. Yang pertama apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah membuat tabel ini ya, membuat tabel ini. Karena nanti hasil dari tabel ini kita akan masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Oke, baik, kita kembali ke tabel pasportnya atau tabel tokennya. Pertama, setelah kita buat tabel semacam ini, kita masukkan namanya, kemudian kita buat tokennya. Kalau cara saya yang paling gampang aja ya. Jadi ini boleh ditiru atau nanti boleh menggunakan password generator atau token generator boleh ya. Saya bikinnya yang sederhana aja, misalnya saya buat asal aja ya. Misalnya saya huruf kecil dulu. Ini boleh huruf besar, huruf kecil, boleh angka, boleh huruf. Ya, jadi bebas. Misalnya saya bikin seperti ini, kemudian saya kasih di sini. Nah, semacam itu ya. AZSAD 12 22 2223 ya. Jadi asal ini sifatnya asal nih ya, asal. Ini saya hapus dulu ya. Asal gitu ya. Nah, saya sih paling gampangnya begini aja. Saya bikin aja kelengkapannya. Ya, kalau saya.
Jadi saya copy ke bawah, kemudian di sini saya buatkan misalnya di situ 3 3 3. Nah, tinggal kita tarik ke bawah aja sini, kita blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan membuat token yang berbeda-beda ya. Jadi belakangnya berbeda-beda ya, walaupun depannya sama, tetapi belakangnya berbeda-beda. Dan menurut saya ini sudah cukup lah kalau untuk hanya kegiatan evaluasi belajar dan sebagainya ya, untuk soal dan sebagainya. Sudah cukup seperti ini. Kita tidak perlu menggunakan pas-pas generator dan sebagainya. Kemudian langkah kedua kita masukkan rumusnya ya. Ya, jadi di sini di E3 kita masukkan rumusnya. E3 sama dengan D3. Kita buat rumusnya sama dengan ini, enter. Jadi nilai ini dengan nilai ini sama ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini kita masukkan ke sini, tetapi menggunakan rumus sama dengan, berarti kan di sini kita pilih ini, kemudian di enter. Nah, di rumus yang ini ya, yang kedua ini, di kolom 4 dan E4 ini yang sebetulnya yang paling penting. Karena nanti awal rumusnya dari sini. Nanti ke bawahnya kita tinggal copy paste aja. Ya, kita masukkan rumusnya di situ sama dengan, kemudian E3 mana ya? Ini E3. Ini E3 ya. Ini E3 sama dengan E3 kemudian dan. Nah, di keyboard Anda masukkan dan situ ya. Dan semacam ini. Nah, N ya kalau bahasa Inggrisnya, saya bilang dan aja ya. Dan kemudian tanda kutip 2 di atas. Tanda kutip 2 di atas. Kemudian tambah garis lurus 1. Ada di keyboard ya, deket bawahnya enter ya. Di bawah enter ya. Kemudian kita kasih ini. Nah, seperti ini. I bukan, L bukan, tetapi kayak garis satu garis gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi tanda kutip di atas. Kemudian kita tambahkan N lagi atau dan. Kemudian kita tambahkan lagi selnya ya. Jadi di sel D3. Mana sel D3? Sel D3. Ini ya. Sel D3. Kemudian enter. Ya. Semacam itu. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi nanti yang pemisah tadi ini adalah sebetulnya rumus dan itu atau dan itu menggabungkan ya. Menggabungkan tetapi nanti akan dipisah-pisahkan oleh karakternya di sini. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita ulangi deh ya, kita ulangi lagi biar lebih paham lagi. Oke, yang tadi yang ini adalah sama dengan ini, berarti sama dengan, kalau kita buat ini adalah sama dengan D3 ya, D3. Oke, yang ini yang penting ya. Kita tuliskan rumusnya di situ. Jadi kita gabungkan sebetulnya. Jadi beberapa ini kita gabungkan jadi satu. Pemisahnya adalah garis tadi ya, garis tadi. Berarti sama dengan di situ E3 kemudian dan, nah, kemudian tanda kutip di atas, tanda kutip, kemudian ada garis lurus ya, ada kalau di keyboard itu di bawah enter ya. Jadi tekan shift, kemudian kita tekan ini. Nah, keluar itu. Kemudian tambah lagi tanda kutip. Kemudian di D3. Nah, D3 mana? D3 ini. Saya ulangi lagi. Ditambah D3. Sebentar, ternyata kurang dan ya. Dan D3. Oke. Nah, ini sudah digabung ya. Jadi antara ini saya ini sudah digabung. Nah, ini kita akan copy ke bawah. Ini kita taruh di sini, kemudian kita tarik ke bawah sampai di akhir. Ya, di ujungnya itu berapa nih?
13 ya belakangnya. Nah, di sini 13 sampai di sini 13. Jadi urutan jumlah yang ada di sini akan masuk dalam satu kolom. Itu tujuannya sebetulnya. Ya, jadi ini bisa lebih banyak ya. Kalau kita bikin tokennya lebih banyak, akan lebih banyak ke bawah juga. Ya, ini pun akan banyak juga. Contohnya itu. Nah, kemudian mana yang kita gunakan dari sini? Yang akhir yang kita gunakan yang ini. Jadi baris akhir ini yang kita copy, kita salin ya. Kemudian kita masukkan ke sini yang tadi. Kemudian paste. Boleh paste ini, boleh ini. Nah, ini sudah masuk ya. Sekarang kita coba, apakah bisa nggak gitu ya? Bisa nggak token itu bekerja? Kita perhatiin jauh, kemudian kita masukkan token. Nah, ini kan token kemarin ya. Nah, ini nggak bisa lagi kan sudah kita ganti coba sekarang. Saya tutup. Nah, kita masukkan. Kita akan acak nih ya tadi ya, yang kita buat. Misalnya ini nih ya. Kita copy aja ini kosalin, kemudian kita masuk ke sini, kita copy ke sini. Apakah dia bisa bekerja? Nah, ternyata bisa ya, lewat ya. Kalau di luar ini ya akan salah gitu ya, akan salah. Jadi dia hanya bisa membuka untuk token yang ada di sini saja. Jadi nanti masing-masing siswa atau masing-masing orang punya token berbeda-beda. Jadi kalau kita buat misalnya di sebuah kartu peserta ya kegiatan evaluasi belajar, di sini kita bisa masukkan tokennya. Jadi si A tokennya ini, si B tokennya ini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Beda dengan pembelajaran kita yang kemarin ya, hanya dengan satu token untuk semuanya. Kalau yang ini kita token satu orang satu ya. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya aplikasinya atau penggunaannya lebih ke arah evaluasi belajar ya, kalau menurut saya. Jadi masing-masing siswa itu memiliki token yang berbeda-beda ya. Saya rasa itu aja pembelajaran dari saya ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.